Alhamdulillah. Nah, maka sebelum itu kata muslimun, ya kata muslimun ini kan akar katanya aslama yuslimu, islamun, bahwa muslimun, ya dan seterusnya. Ini berarti keselamatan, orang yang selamat. Muslim itu artinya orang yang selamat. Islam, ya Islam berarti keselamatan. Nah, kira-kira sudah mulai dipahami belum? Jadi disebutkan dalam kitab ini amrun, ya kita diperintahkan untuk mati atau wafat, meninggal dunia dalam keadaan muslim atau dalam keadaan beragama Islam. Ini amrun minhu subhanahu bil mauti alal Islam. Yani ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dalam keadaan Islam. Nah, di sini kenapa tidak disebutkan illa wa antum mu'minun? Ya kan? Kenapa disebutkan muslimun? Nah, maka di sini ya kurang lebihnya dijelaskan bahwa minimalnya seseorang itu masuk aja dulu ke dalam agama Islam. Ya. Nanti sudah masuk di dalam agama Islam, tinggal dia mengkaji, menggali, mempelajari apa yang ada, ya ajaran-ajaran yang ada di dalam agama. Nah itu dulu sementara kita pahami. Nah ini minimalnya. Jadi orang yang masuk Islam, maaf tadi kan beda ya, muslim dengan mukmin gitu. Nah kalau orang mukmin, insya Allah potensinya besar untuk masuk surga. Tapi kalau muslim saja tidak disertai adanya keimanan dalam hatinya, kebalikannya berarti potensinya besar juga untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dalik. Tapi ya seorang muslim ini masih bisa masuk surga walaupun mampir. Ya kamu mah bangong aja. Ya. Seorang muslim itu kan bagaimana dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Siapa di sini umatnya Nabi Muhammad? Di sini ada nggak umatnya Nabi Muhammad? Halo. Wah pinter ini nggak pada mengaku. Kenapa? Takut nggak dia? Ya Pak Haji ya. Ngaku gampang ya Pak Haji. Ngaku gampang. Oh saya dekat sama Pak Prabowo. Depan Pak Prabowo siapa ya? Nah loh. Oh saya umatnya Kanjeng Rasul. Siapa ya? Nah. Na'udzubillah min dalik. Tapi itu semua ada ciri-cirinya supaya kita dikenal, diaku sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ittiba, mengikuti baginda Nabi. Salah satunya itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lanjutan hadis tadi, bahwasanya baginda Nabi menyebutkan semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kira-kira kalau di sini ditanya, siapa di sini yang enggak mau masuk surga? Ya pengen semua Bu ya. Jangankan ya alhamdulillah kita dikasih taufik sama Allah untuk sholat subuh berjamaah, ya untuk mau ikut ta'lim, ya mau belajar dan lain sebagainya. Maaf, mungkin saudara kita yang belum dapat hidayah di luar sana, ya mungkin tiap hari nyekek botol dan lain sebagainya. Coba ditanya. Ya, Kang Omar tanya nanti kalau ketemu orang begitu. Nanti kalau mati mau masuk surga neraka. Orang yang begitu tuh, coba tanya. Pasti gambarannya, jawabannya adalah pengen masuk surga. Sama. Ya, apalagi kita. Ya.
Ya mudah-mudahan kita semua kumpul bareng lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam ayat ini satu sisi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita wafat meninggal dalam keadaan Islam. Sebab ngajak orang jangankan untuk beriman, untuk masuk Islam saja susah. Susah. Enggak gampang, tapi kita ini nikmat yang luar biasa. Nabi Muhammad hidup kurang lebih 15 abad yang lalu, tapi ajarannya sampai kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pernah melihat Nabi? Enggak. Pernah ketemu Nabi? Hah? Ya, ngobrol aja ketemu wajahnya juga nggak tahu. Tapi kok mau beriman sama Nabi? Nah, kok mau ngikutin ajaran Nabi? Nah, selanjutnya ya tadi disebutkan bahwa tidak mudah mengajak orang ya untuk masuk ke agama Islam. Lagi-lagi itu adalah hidayah. Kalau bicara hidayah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangankan saya, ya baginda Nabi Muhammad SAW saja punya paman, ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu Gosok gitu ya. Nah, itu tidak bisa, ya, tidak bisa memberikan hidayah karena itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas saja memberikan hidayah kepada siapapun, ya sesuka Allah, sesuka Allah. Ya, saya ngomong ke sana kemari sampai berbusa, pengen orang itu dapat hidayah, tapi kata Allah enggak, ya enggak. Tapi kata Allah dapat, pasti dapat. Gitu. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa susah ngajak orang untuk masuk Islam. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu keterangan itu disebutkan, Pak. Disebutkan bahwa beliau ya secara tidak sengaja melihat jenazah lewat. Melihat jenazah lewat. Nah, ketika jenazah itu lewat di depan mata beliau ini nangis. Beliau ini nangis terus ditanya sama para sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis melihat jenazah orang itu?" Ya. Lalu Nabi menjawab, "Saya menangis ya, tidak bisa mengajak orang itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Ternyata yang meninggal itu adalah orang Yahudi pada saat itu. Meninggal. Jadi Nabi itu, ajaran Nabi itu sebanyak-banyaknya mengajak orang yang untuk berada di jalan kebenaran, yakni agama Islam. Ya, maka untuk mengajak orang ke agama Islam mulai dari mana? Pertama, mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Mulai dari diri kita. Setelah mulai dari diri kita, keluarga kita. Keluarga kita juga. Ya, kita sampaikan ajaran-ajaran agama, kebaikan-kebaikan, nilai-nilai Islam yang ada. Ya. Setelah keluarga, ya lingkungan sekitar. Ya, paling minimalnya adalah kepada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti tadi disebutkan illa wa antum muslimun, minimalnya kita beragama Islam. Nah, saya lanjutkan. Dan di sini disebutkan wa huwa dinullahil ladzi akhbara fi kitabin annahu dinu indahu. Dan agama Islam ini adalah agamanya Allah yang dikabarkan di dalam kitab, yakni Al-Qur'an, bahwasanya agama ini yang hak yang ada di sisinya, yang benar yang ada di sisinya. Wa annahu la yuqbalu min ahadin siwahu, dan bahwasanya tidak akan diterima dari salah satu agama manapun kecuali agama Islam. Ya, wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin,
dan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan kepada para hamba-hambanya yang beriman. Nah, kadang-kadang ada muncul pertanyaan begini, kalau kita bicara tentang agama. Kita yakin, insya Allah yakin 100% bahwa agama Islam yang benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kadang-kadang muncul pertanyaan, dan ini beberapa kali saya sering diskusi. Apakah semua agama itu baik dan apakah semua agama itu benar? Nah, kira-kira gimana, Pak? Hah? Jadi pertanyaan, apakah semua agama itu baik dan semua agama itu benar? Ya, kalau bicara benar, semua pemeluknya nyebut benar, Pak ya. Oh, bagi agama Kristen, bagi mereka pasti benar. Agama Hindu, agama Buddha, bagi mereka sebagai penganutnya pasti mengaku atau menyebut agama dia benar. Ya. Padahal di kitab sucinya wallahu alam enggak kayak ini, innad dina indallahil Islam. Begitu. Nah, kita harus yakin ketika ada pertanyaan semua agama apakah benar? Tidak. Yang benar hanyalah agama Islam. Ya. Kita yakin ini di surat Ali Imran ayat 19 tadi. Ali Imran ayat 19. Nah, ketika ditanya apakah semua agama itu baik? Kenapa disebut baik, Bu? Hah? Ya. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, mengajarkan kebaikan, menghormati, ya, saling menghormati kepada sesama, ya, hormat, ta'zim kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih kecil, ya, bertoleransi, kasih sayang dan lain sebagainya. Diajarkan itu semua agama. Kebaikan-kebaikan. Ya, diajarkan. Tidak boleh bermusuhan, sama di semua agama ada begitu. Ya, saya setuju, maka semua agama disebut baik, ya. Tapi tidak semua agama benar. Hanya Islam. Nah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ada ayat berikutnya, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini ayat terakhir yang turun. Kalau ayat pertama apa? Iqra 1 sampai 5. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, ini ayat terakhir nih di ayat yang terakhir turun, Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari di mana aku sempurnakan, ya, agama kalian. Jadi disempurnakan. Ya. Kita ini Islam ini menyempurnakan ajaran sebelumnya. Maka punten kalau ada orang yang non muslim masuk Islam gitu kan. Kan kita seringnya masuk Islam dia mah. Pada hakikatnya dia bukan masuk Islam, sedang menyempurnakan agama mereka. Ngerti enggak, Pak? Sedang menyempurnakan agama mereka. Ya, selama yang diajarkan di agama dia kitabnya benar. Ya, bukan bukan buatan manusia. Kan sekarang mah ada PL, ada PB, ya, perjanjian lama, perjanjian baru gitu. Itu sudah banyak revisi. Nah, jadi pada hari di mana aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho, ya, untuk kalian Islam sebagai agama. Ya, Allah sudah memberikan agama ini dengan sangat sempurna, ya, dengan sangat lengkap. Nah, dalam syarahnya, dalam penjelasannya di sini disebutkan
la yaqdirul insana ala ayyumita nafsahu ala Islam. Manusia tidak bisa menentukan, ini saya artikan secara global saja. Manusia tidak bisa menentukan ala an yamuta nafsahu al Islam. Apakah dia mati, wafat, meninggal dunia dirinya itu dalam keadaan Islam? Kira-kira ada yang bisa nggak begitu? Ya, wallahu a'lam. Tapi kita kan selalu berdoa, Pak ya. Selalu minta sama Allah. Gimana doanya? Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya, minimal itu. Ya Allah, kami minta husnul khotimah. Ya. Husnul khotimah itu ya mati, kita wafat mati dalam keadaan Islam. Allahumma khtim, itu tutup usia kita, usia kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Banyakin doa itu. Ya. Dan selanjutnya disebutkan walakin, jadi tadi disebutkan tidak ada manusia yang bisa menentukan dia mati dalam keadaan Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi manusia itu sendiri sebuah jalan menuju hal itu. Ya. Islam itu jalan kebenaran. Maka kurang lebihnya kalau ada jalan kebenaran berarti ada jalan keburukan. Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Nah, Allah sudah menunjukkan, memberikan rambu-rambu, memberikan petunjuk melalui Al-Qur'an. Kalau Bapak Ibu beli TV ada petunjuknya enggak? Nyalainnya gimana, Bu ya? Ya, matiinnya gimana, ngopernya gimana? Beli mic, cara menggunakan mic gimana? Beli AC, cara menggunakan AC gimana? Maksudnya apa? Ada selembaran itu, walaupun cuma selembar, supaya alat elektronik itu enggak cepat rusak. Nah, sekarang kita manusia diciptakan sama Allah. Ada nggak petunjuknya? Apa? Al-Quran. Kalau salah mencet gimana, Pak? Error. Ya. Gambarannya kurang lebih begitu. Allah sudah menjadikan sebuah jalan, ya ini jalan kebenaran. Maka singkatnya itu semua adalah pilihan. Kalau bahasa kulonnya, the life is a choice gitu. Bahasa kulon. Ya hidup itu adalah pilihan. Tinggal kita milih mau jadi orang baik atau orang buruk. Ya kalau baik berarti ngarahnya ke surga. Kalau buruk berarti arahnya ke neraka. Udah tahu kan begitu ya? Ya tapi kadang-kadang kita suka jeblos lagi. Iya nggak Pak? Ya Bu ya. Udah istighfar, lakuin lagi dosa. Apa istilahnya? STMJ. Bukan susu telur madu jahe. Sholat terus, maksiat jalan. Dia terus aja sholat terus. Nanti insya Allah ketika kita sadar, ya Allah kok saya masih melakukan hal ini. Nanti insya Allah lewat sholat Allah akan memperbaiki diri kita. Terus jangan karena maksiat, ya masih belum bisa meninggalkan maksiat. Aduh saya malu sholat, saya masih banyak dosa, masih kotor. Salah. Justru semakin dijauhkan oleh iblis, oleh setan, jauh dari jalan kebenaran. Nah, insya Allah ampunan Allah itu sangat luas. Ya ampunan Allah sangat luas dan kita punya Allah Maha Pengampun. Ya. Nah, selanjutnya disebutkan. Nah, kalau tadi bahwa manusia tidak bisa menentukan ya apakah dia wafat meninggal dunia dalam keadaan Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika. Akan tetapi Allah menjadikan bagi kita manusia sebuah jalan menuju hal tersebut. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi. Apabila mengambil dengan
artinya memilih jalan Islam itu, ya, jalan yang Allah jadikan tadi, ya, kana qad ata, maka sungguh dia telah datang. Artinya ada istilah kita jemput bola apa ya? Jangan kita duduk diam, ya nanti dah kalau datang hidayah ke saya baru saya mau sholat jamaah ke masjid. Ya, nanti nunggu hidayah datang saya baru mau sedekah. Nunggu duit banyak saya mau sedekah. Salah yang begitu, kurang tepat. Ya, kurang tepat menurut saya. Jadi ketika kita memilih jalan yang Allah jadikan jalan itu, yakni jalan Islam ini, ya, ketika kita memilih ini, maka kita berarti telah datang ke situ. Ya, berarti alhamdulillah yang namanya hidayah sudah dapat. Ada istilah hidayah, ada istilah taufik. Masih ingat nggak Pak? Bu, masih ingat nggak Bu? Kalau hidayah, singkatnya begini, simpelnya, hidayah itu teori Pak. Bapak tahu sholat 5 waktu wajib? Tahu? Bapak tahu kalau puasa Ramadan wajib? Tahu ya? Tahu kalau zakat wajib? Tahu. Ya. Itu kan secara teori kita sudah tahu. Nah, itu hidayah. Ada istilah taufik Pak. Taufik ini singkatnya adalah prakteknya. Kalau kita baru tahu sekedar teori, baru dapat hidayah, belum taufik. Ya, sebenarnya begini, kita kan sering menyebut hidayah, dia belum dapat hidayah. Yang tepat itu adalah belum dapat taufik. Mungkin dia secara teori sudah tahu, tapi dihinggapi rasa malas, dihinggapi rasa, ya begitulah, dia dihinggapi oleh bisikan iblis, ya, sehingga dia berat untuk melaksanakan prakteknya, gitu. Nah kita memilih, ya, wamtasala ma amarahu bihi, ya, ini melakukan apa yang Allah perintahkan yang ada di dalam ajaran ini, wa huwa ayyahtaral mauta 'alal Islam, dan itulah jalan, yakni kita memilih wafat mati dalam keadaan Islam. Ketika kita memilih untuk wafat meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka kita harus memilih ajaran Islam, agama Islam. Dengan bagaimana? Yani imtasala ma amarahu bihi, yani melaksanakan segala hal apapun yang ada dalam agama Islam. Ya. Gitu. Kira-kira sampai sini paham Pak? Insya Allah. Artinya ya mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan Islam, terlebih lagi dalam keadaan iman. Gitu ya. Kalau wafat dalam keadaan iman, insya Allah aman udah. Ya. Tapi kalau wafat hanya dalam keadaan Islam, ya masih mending. Tapi masih ada kekhawatiran. Ya ada gambaran potensi mampir. Na'udzubillah min dzalik. Iya, baju kotor kan cuci dulu, nggak langsung dipakai lagi Pak Haji ya. Nah, kira-kira begitu. Kena korek api aja kita kesakitan, apalagi api neraka. Ya. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Gimana? Pas. Ya, bisa dipahami Bapak dan Ibu ya. Nah, kesimpulannya bahwa ya perbanyaklah kita minta sama Allah. Nah, di sini disebutkan ketika kita sudah memilih, ya, memilih mati dalam keadaan Islam, maka kita wa yuhibbuhu wa yatamannahu, kita akan suka melaksanakan, ya, dengan rasa suka gitu, melaksanakan segala perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah. Kita senang aja gitu. Wa yatamannahu, dan kita selalu berharap, ya, selalu berkeinginan di hati kita itu untuk wafat dalam keadaan Islam.
Itu Pak terus diingat-ingat. Diingat-ingat. Wa ya'zamu alaihi, dan teguh ya, kokoh keinginan kita terhadap wafat dalam keadaan Islam. Wa yakrahul mautu ala ghairihi minal adyan, dan enggak senang tuh, enggak suka kalau kita wafat di selain agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita enggak suka, enggak mau lah, enggak mau. Wala yazalu da'iyan mutadarrian wasailan minallahi ayyatawaffahu musliman. Nah, yang terakhir bahwa jangan sampai kendor, jangan sampai hilang da'ian. Kita selalu berdoa. Ya, selalu berdoa mutadarrian, dan doanya itu diiringi, kalau bahasa ininya apa ya? Ya gampangnya muji-muji Allah lah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya dan lain sebagainya. Boleh bisa pakai Asmaul Husna. Ya. Wasailan, dan meminta, mengemis kepada Allah. Ya, ngemis sama Allah. Kalau ngemis sama manusia enggak boleh. Tapi kalau sama Allah malah disuruh. Ya, minta sama Allah, ngemis sama Allah untuk minta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, yakni wafat dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ya. Wallahu alam bissawab. Ya, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan terlebih diwafatkan dalam keadaan iman, yakni intinya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam taat beribadah kepada Allah, dan juga dikuatkan iman dan Islam kita oleh Allah, senantiasa mendapatkan taufik dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sekali lagi sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Cukup? Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma bi haqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.